Hendra ya, tepuk tangan membuat Pak Hendra. Oke, jadi sore hari ini kita akan berbicara tentang seorang profesor arsitektur dan desain dari Budapest, Hungaria. Jadi pada tahun 1974, seorang profesor tersebut menciptakan sebuah mainan yang dipergunakan untuk sebagai alat mengajar, ya, sebagai alat mengajar untuk diajarkan kepada mahasiswa. Dan pada saat tahun 1974 tersebut, alat tersebut dinamakan bucoskoka dalam bahasa Hungaria. Dan tepat di 1975, alat tersebut dipatenkan dan diproduksi secara kecil-kecilan di Hungaria tersebut. Oke. Dan kemudian seorang profesor ini dia membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari untuk menyelesaikan mainan yang dia ciptakan sendiri. 30 hari, jadi di hari 29 dia merasa putus asa dan tidak sanggup bahwa ini permainan tidak bisa diselesaikan. Tapi di hari 30 akhirnya dia bisa menyelesaikan permainan tersebut. Lalu setelah diproduksi secara kecil-kecilan di Hungaria dan dipatenkan oleh beliau, 1979 sebuah perusahaan dari Amerika bernama Ideal Tosco itu membeli hak cipta distribusi global kepada profesor tersebut untuk dipatenkan di Amerika dan dijual secara bebas, dan namanya diganti, bukan bucoskoka lagi, melainkan menjadi sebuah nama yang bahasa Inggris. Nanti kita akan sebut namanya. Dan 1980 bucoskoka dalam bahasa Hungaria sudah diproduksi secara global dan dunia sampai ada di Indonesia saat ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih bucoskoka dalam bahasa Hungaria? Artinya adalah magic cube, yang kalau kita artikan adalah bungkus ajaib. Dan pada saat 1979, perusahaan dari Amerika Ideal Tosco mempraktekkan namanya menjadi bahasa Inggris yang menggantikan Rubik's Cube. Ya, seperti itu. Dan siapa profesornya? Penemunya adalah Rubik. Beliau lahir di Budapest, Hungaria pada tanggal 13 Juli 1944. Jadi, sore hari ini kita akan bermain dengan Rubik's Cube dan kita akan melakukan sebuah eksperimen menggunakan Rubik's Cube. Saya akan minta bantuan beberapa senior saya untuk membantu saya nanti. Saya minta tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Ini yang salah satu Rubik's Cube yang diproduksi dari China. Karena dari China itu banyak sekali orang yang menciptakan atau memproduksi Rubik's Cube. Aku minta dari kalian cara mencatat bebas. Kalau merasa sudah cukup baca, nanti aku akan kasih beberapa yang lain sampai tutup. Kita coba lagi depan saya. Om, silakan, boleh dicatat lagi. Nanti langsung yang satu dari samping kiri. Oke, silakan. Kalau mau jadi terakhir, kalau merasa cukup, silakan. Oke, boleh terakhir. Kalau mau coba boleh. Kalau yang semua mau coba sekarang, kita coba. Bagaimana boleh? Orang yang menggunakan ya. Oke, cukup ya. Oke, jadi aku minta waktu 1 menit untuk menghafalkan beberapa bagian. Ya, karena nanti akan ada sesuatu yang aku lakukan menggunakan Rubik's Cube ini. Aku minta waktu 1 menit sebentar saja. Oke. Jadi eksperimen ini akan kita lakukan dalam keadaan mata tertutup. Kita coba ya. Om, silakan dicek dulu. Kelihatan atau tidak? Coba dibalik. Kelihatan hitam semua ya. Thank you Om. Tepuk tangan buat Om. Oke, kita coba
terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Yes, Alhamdulillah jadi. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Boleh minta tepuk tangannya. Agak deg-degan soalnya di depan sini ada senior legenda semua, jadi memang lumayan nervous ya. Oke, jadi untuk kesimpulan dari permainan ini adalah ini pengalaman saya pribadi dan berhubungan dengan Rubik's dan juga Magic, bahwa ketika kita sedang dalam masalah kehidupan, kita muncul banyak masalah dan akhirnya membuat pikiran kita berantakan, acak-acakan. Tugas kita sebenarnya cuma satu, bapak-bapak, yaitu menenangkan pikiran kita, pejamkan mata, kita sambil ikhtiar, sambil bekerja, berpikir untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, dan secara perlahan-lahan masalah yang teracak-acak itu akan selesai seperti Rubik's Cube yang rumit tadi. Saya Reza Luz, selamat sore. Tepuk tangan sekali lagi untuk Reza Luz. Mau tanya Pak. Mau nanya itu? Oh ya, silakan. Ini dinamakan Magic Rubik karena apa? Ada kata-kata magic itu sulap atau memang skill? Ajaib ini skill.
Ini skill. Iya, jadi memang yang pertama harus menghafal beberapa rumus dulu. Tapi kenapa aku pakai nama Magic? Magic Cube itu nama dari aerobic-nya. Oh. Jadi nama Magic Cube itu di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Hungarianya Bucos Kukov. Seperti itu. Nama Sampai bedanya. betul. Sampai pada akhirnya si Amerika ini kasih nama yang simpel. Ini kan namanya Rubik's Cube. Berarti kan artinya kubusnya si Rubik. Beda cerita kalau misalkan kok Tandi yang menemukan, berarti kan Tandi's Cube kayak gitu ya kira-kira. Jadi dibikin simpel sama si Amerika dengan bahasa Inggris supaya seluruh dunia bisa gampang apa kayak gitu kira-kira. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Kalau misalkan itu Rubik yang lain bisa? Bisa. Bisa kayak nggak masalah. Yang penting memang harus latihan dulu. Karena memang kan beberapa hari juga harus latihan. Membuka les privat juga kemarin luar biasa. Salah satu murid Ngajarinnya keren, bagus. Ya, gampang dipahami. ada metode yang memang saya mungkin bukan ciptakan ya, tapi diimprovisasi supaya lebih gampang dicerna. Karena orang kalau udah ngeliat gini, udah malas banget. Padahal ya malas kan juga. Tapi kalau pakai metode saya, bisa lebih malas lagi. Pakai metode yang lebih enak lagi, jadi gampang dicernanya. Nah ini salah satu yang belajar. Nanti silakan tanya sama. Sudah berhasil? Sudah. Boleh Itu, tahu? oh betul juga ya pakai itu mata ya. Kira-kira untuk belajarnya berapa lama? Ini Kan semua orang punya kemampuan berbeda-beda. betul. Nah, misalnya menurut pengalaman Bapak itu yang paling cepat itu berapa lama? Berapa ratus tahun? Berapa lama bisa sampai dia berhasil untuk menyelesaikan? Ini contoh nyata ya. Contoh nyata ini sekali datang layer pertama bisa, layer kedua dan ketiga saya bantu lewat video call, lewat WhatsApp. Ternyata berhasil. Cuma memang dia terkecoh di layer ketiga aja. Sebenarnya itu nggak terkecoh kalau dia udah tahu sisi mana yang harus dipakai rumus yang mana. Jadi itu tadi. Itu hasilnya solid. Dia sudah berapa lama Pak? Sudah berapa lama latihan? Sebenarnya sih lebih ke anak saya sih, tapi anak saya cuma saya padu dengan saya sendiri. Ini memang dia hebatnya karena saya gampang mencernanya lebih jago, jadi langsung hebat. Gampang, metodenya sangat mudah. Metodenya Ya, metodenya yang jadi dibikin lebih gampang aja. Jadi ada beberapa yang saya pangkas dari metode aslinya supaya gampang dicerna aja gitu. Ini pakai kubik apa aja bisa? Bisa. Tapi saya kira itu masih ada tandanya tuh, rasa kasarnya atau apa yang segala. Kalaupun iya memang ya itu loh buat blindfold ya. Iya, buat blindfold. Memang Kalau enggak, di nggak China tahu. juga ada satu produksi khusus tunanetra. Braille, betul. Ada itu. Jadi memang, nah ini saya sekarang sedang dapat tantangan dari seorang orang tua yang memang punya anak tunanetra. Saya lagi ngajarin dia ini. Tapi memang agak susah. Jadi memang perlu waktu. Nanti kalau udah berhasil, kalau sudah saya sampai kita coba aja nanti ya. Mungkin jadi pertamanya di Indonesia kalau dia bisa nanti. Karena memang ada trailernya. Jadi dia benar-benar membaca dari sensorik jari, sidik jari seperti itu. Baik, mohon maaf tadi mau nanya tapi sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Jadi pertanyaan itu tentang kita mau belajar misalnya, tapi saya himbau para sahabat supaya kita ada mohon maaf etika sulap. Jadi kalau seandainya kita belajar misalnya biaya 10 perak, kalau saya siapapun nanya sama saya berapapun harganya saya akan kembalikan ke guru utama. Jadi jangan sampai 10 perak 9 perak aja saya lebih murah 9 perak terus saya masuk 9.000 perak. Kalau boleh 1 sen pun kita nggak akan terima, kita kembali itu ya etikanya biar teman-teman. Iya. Saya jaga sampai saat ini, jadi saya juga kerja sama Mas Hendra, Pak Hendra juga selama ini itu yang kita jaga karena memang etika itu lebih mahal daripada jumlah nominal. Dan itu sulap itu bukan jangan-jangan wartawan cuma mau merekam terus mau di TV atau mereka silakan lagi. Ya, terima kasih banyak kok. Boleh berikutnya. Iya, siap. Aku sekadar informasi, jadi untuk yang private itu aku yang samperin ke rumah. Jadi aku yang datang ke rumah supaya teman-teman tahu. tenang saja, harganya sangat murah sekali. Tahu. Nggak bisa dibeli pakai uang ya. Tapi sampai bisa, aku garansi sampai bisa. Bahkan ketika nanti aku udah di rumah pun ada kendala dari beberapa peserta, silahkan aja, welcome. Aku akan sangat senang sekali kalau memang mereka yang mau jadi ngomong ginian. Tadi yang pertama kali, dokter. Sebagai ucapan terima kasih ini untuk Dr. Victor. Terima kasih banyak. Jangan penangan dari saya.
Itu harus dipakai tadi ya. Makasih banyak Pak, silakan disimpan. Mudah-mudahan nanti suatu saat Dr. Victor bisa bikin sendiri, bisa solving sendiri. Oh iya. Oke, Kebenari mainin. Oh iya. Ada bulan kemudian besok. Kalau yang untuk foto tadi, ya. itu butuh berapa menit? Butuh 483 bisnis strip. Wow. Ya, tapi Itu besar apa kira-kira? sebesarnya ada nanti di share sama Mas Wi ya, Mas Hendra. Itu jadi luar biasa besar, ada segini ukurannya. Kalau nggak salah 1,5 kali 1,5 meter. Di dalam frame juga. Betul, di dalam frame. Jadi itu custom bisa foto wajah, bisa logo corporate. Halo, sorry. Gimana? Tuh kan kita udah gede banget.